Perusahaan bagus belum tentu jadi investasi bagus. Kalau kita cuma bilang Nvidia fundamental dan Palantir FOMO aja itu mungkin terlalu shallow ya atau dangkal. Nvidia itu memang punya fundamental yang sangat kuat, tapi bukan berarti harganya itu bebas dari hype-nya. Jadi saham itu bisa turun bukan karena perusahaannya jelek, saham itu bisa turun karena hasilnya tidak cukup bagus dibandingkan ekspektasi yang memang sudah terlalu tinggi. Jadi dua-duanya itu punya fundamental, dua-duanya juga secara bersamaan punya ekspektasi yang tinggi. Cuma memang bentuk resikonya aja yang berbeda. Halo semuanya, balik lagi di X-Talks bareng gue Korindan dan tentu aja gue nggak sendirian. Di sini ada XTB Elite Manager Joe. Hai Joe. Halo semuanya, seneng ya balik lagi bisa di X-Talks. Hari ini kita bakal bahas apa nih Korinnya yang lagi rame? Lagi-lagi kita bakal ngomongin saham AI nih Joe. Jangan bosen-bosen ya. Gak bosen dong, selama AI masih jadi salah satu tema terbesar di market, pasti masih menarik nih buat kita bahas. Oke, tapi kali ini kita bahas dua saham AI yang paling sering dibandingin nih, Nvidia sama Palantir. Nvidia kan sering dianggap sebagai pemenang utama dari booming AI. Sedangkan Palantir itu sering disebut sebagai saham AI terfavorit retail investor. Tapi debatnya tuh sering banget jadi kayak terlalu simpel gitu. Nvidia tuh dianggap punya fundamental yang kuat, sedangkan Palantir itu dianggap cuma hype aja. Nah menurut lo itu gimana sih Jo? Pembagian kayak gitu sebenarnya fair gak sih? Oke, jadi menurut gue ini terlalu simpel ya. Jadi Nvidia itu memang punya fundamental yang sangat kuat, tapi bukan berarti harganya itu bebas dari hype-nya. Palantir juga kebalikannya nih, punya hype yang besar, tapi bukan berarti bisnisnya kosong. Jadi kalau kita cuma bilang Nvidia fundamental dan Palantir itu FOMO aja, itu mungkin terlalu shallow ya atau dangkal. Oke, berarti masalahnya itu ya bukan cuma perusahaan mana yang lebih bagus ya? Iya, masalahnya marketnya itu udah punya ekspektasi sendiri-sendiri nih ya, yang tinggi buat kedua saham ini. Jadi pertanyaannya bukan cuma bisnisnya bagus atau enggak, tapi sekarang itu mengenai harganya itu sekarang udah terlalu optimis atau belum. Nah ini nih sebenarnya sering banget bikin investor kejebak gitu ya. Banyak orang yang mikir kalau perusahaannya bagus berarti sahamnya juga pasti bagus. Iya, padahal belum tentu kan. Kadang masalah investor tuh bukan salah pilih perusahaan, tapi salah baca harga dan ekspektasi. Oke, mungkin kita mulai dari situ dulu nih. Kalimat perusahaan bagus belum tentu investasinya bagus. Ini kan agak ganggu buat banyak orang lah ya. Karena secara logika kalau bisnisnya kuat, revenue-nya naik, labanya naik, sahamnya harusnya juga naik gak sih? Secara logika sederhana iya, tapi market itu nggak sesimpel itu. Jadi harga saham itu bukan cuma menunjukkan kondisi perusahaan hari ini, harga saham itu juga bisa menunjukkan harapan ya atau ekspektasi market terhadap masa depan dari perusahaan tersebut. Jadi makanya perusahaan bagus belum tentu jadi investasi bagus kalau semua kabar baik itu sudah masuk ke harganya. Hasil yang bagus pun bisa terasa kurang. Ah ya, berarti ya cuma bagus ini bisa juga tetap terasa kurang ya? Bisa, karena yang dibandingkan bukan cuma bagus atau jelek, yang dibandingkan adalah hasil nyata versus ekspektasi. Jadi market tuh gak cuma nanya perusahaannya bagus atau enggak. Jadi market tuh nanya hasilnya lebih bagus dari yang dibayangkan atau tidak, sesuai ekspektasi atau tidak, begitu. Oke, berarti pas beli saham, investor itu bukan cuma beli bisnis hari ini. Ada harapan juga, ada harapan masa depan gitu ya yang ikut dibayar. Nah kalau gitu sebenarnya investor tuh beli apa sih? Investor tuh biasanya beli ekspektasi. Kalau kita beli Nvidia, market sedang pricing in bahwa AI itu spending akan terus naik, data centernya akan terus dibangun, dan perusahaan teknologi akan terus butuh GPU dalam jumlah besar. Nah kalau kita beli Palantir, market itu sedang pricing in bahwa software AI itu mereka bakal makin banyak dipakai perusahaan dan pemerintah ke depannya. Oke, jadi investor itu bukan cuma beli laporan keuangan terakhir ya? Iya, bukan kayak gitu. Jadi investor biasanya beli cerita masa depan. Nah, tapi cerita itu kan tetap harus dibuktikan. Tapi kalau harga saham itu ditentuin sama ekspektasi, berarti fundamental nggak sepenting itu dong? Nggak juga ya, fundamental itu menurut saya tetap penting. Tapi fundamental itu baru setengah cerita. Setengahnya lagi adalah dari valuasi, harga yang kita bayar. Jadi perusahaan itu bisa sangat bagus, tapi kalau harganya sudah terlalu mahal, return investor itu belum tentu bagus. Oke, jadi kualitas bisnis dan harga belinya tuh ya harus dilihat secara berbarengan. Iya, di saham AI ini sering ketukar. Orang lihat bisnisnya bagus, narasinya kuat, produknya relevan,
terus langsung merasa sahamnya pasti menarik. Padahal belum tentu. Balik lagi, ekspektasi yang sudah masuk ke harga itu seberapa besar. Oke, balik lagi ke Nvidia dan Palantir nih. Dua-duanya kan sama-sama AI, tapi sebenarnya tuh mereka main di bagian AI yang berbeda kan? Iya, dan ini penting ya untuk kita ketahui. Jadi Nvidia itu main di infrastructure layer. Mereka jual chip, GPU dan sistem komputasi yang dipakai buat training AI data center sampai cloud provider. Kalau Palantir dia beda. Mereka main di software layer. Mereka bantu perusahaan dan pemerintah menggabungkan data, membaca informasi yang kompleks, dan memakai AI untuk mengambil keputusan. Oke, jadi dua-duanya tuh AI, tapi sumber growth-nya berbeda gitu lah ya? Betul, jadi Nvidia itu lebih kayak mesin yang bikin AI bisa jalan lah ya. Dan Palantir itu lebih ke cara perusahaan pakai AI itu di dunia nyata. Oke, kalau ngomongin mesin AI nih, Nvidia ini kan contoh yang paling jelas lah ya. Bisnisnya itu jelas, demand chipnya kuat, data centernya juga tumbuh gitu ya. Tapi jadi itu dari sisi fundamental sebenarnya Nvidia ini susah buat dibantah dong. Ya, secara bisnis Nvidia itu memang luar biasa ya. Karena mereka jadi backbone banyak infrastruktur AI. Cloud provider, hyperscaler, data center, semuanya itu kan butuh chip mereka. Jadi ini bukan hype yang kosong ya kalau menurut saya. Tapi kalau fundamentalnya sekuat itu, udah pasti ada resikonya kan? Resikonya itu apa sih, Jo? Nah, jadi kalau kita ngomongin resiko, justru karena ekspektasinya ini sekarang sudah cukup tinggi ya. Dan market sekarang sudah terbiasa melihat Nvidia itu cetak growth luar biasa. Jadi standar buat Nvidia ini juga sudah dibilang tinggi begitu. Berarti bisa dibilang Nvidia ini bisa jadi korban kesuksesannya sendiri dong? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau perusahaan biasa tumbuh tinggi, market bisa kaget positif. Tapi kalau Nvidia udah tumbuh tinggi, market bisa bilang, ya memang harusnya kan begitu ya. Wah, capek juga ya jadi Nvidia. Nggak cukup cuma harus bagus doang nih ya, tapi harus juga menuhin ekspektasi yang tinggi. Ya, dan itu yang sering nggak disadari banyak investor retail. Jadi saham itu bisa turun bukan karena perusahaannya jelek, saham itu bisa turun karena hasilnya tidak cukup bagus dibandingkan ekspektasi yang memang sudah terlalu tinggi. Oke, tapi resiko Nvidia itu kan nggak cuma soal ekspektasi market aja dong. Ada resiko lain kan dari bisnis AI ini? Ya, jadi di luar ekspektasi market itu ada resiko Nvidia itu dari soal chipnya. Masih bisa laku atau enggak ke depannya. Jadi cerita Nvidia ini juga bergantung pada seberapa lama perusahaan teknologi, cloud provider, dan data center ini masih mau mengeluarkan capital expenditure besar buat AI. Karena AI ini kan bisa dibilang cukup mahal ya. Butuh chipnya, listrik, data center, jaringan, dan tentunya ini semua kan modal yang sangat besar. Jadi kalau belanja AI ini udah mulai melambat, efeknya ya bisa langsung ke Nvidia. Bisa, karena selama ini market percaya AI itu kan spendingnya kan terus naik. Kalau hyperscaler mulai lebih hati-hati atau data center spendingnya mulai dipotong ya atau melambat, market kan bisa langsung reprice ya bahasanya untuk ekspektasi terhadap Nvidia. Oke, jadi walaupun demand chipnya masih kuat, investor tetap harus lihat apakah perusahaan-perusahaan besar ini masih sanggup terus membiayai AI sebesar itu. Exactly. Jadi cerita Nvidia ini bukan cuma soal teknologi, ini juga soal seberapa lama perusahaan besar itu mau terus mengeluarkan capex-nya ya untuk AI infrastructure. Jadi kalau Nvidia nih lapor angka yang tetap kuat, tapi sahamnya turun, itu belum tentu bisnisnya rusak gitu ya? Betul, jadi bisa jadi market cuma lagi reprice ekspektasinya aja sih, Kor. Oke, nah kalau kita pindah ke Palantir nih Jo, debatnya kan beda lagi nih. Nvidia mungkin kebanyakan orang udah sepakat bisnisnya kuat, tapi Palantir ini kan masih sering diperdebatkan nih. Ada yang bilang ini real AI company, ada juga yang bilang ini cuma retail hype gitu. Kenapa saham ini tuh sebenarnya lebih kontroversial? Karena narasinya kuat banget, CEO-nya vokal, AI jadi fokus utama, retail investor suka, dan sahamnya sering dibahas sebagai salah satu pure play AI. Jadi wajar kalau banyak orang curiga ini terlalu hype. Oke, tapi menurut lo Palantir ini cuma menjual cerita nggak sih? Menurut gue enggak ya, karena bisnisnya itu memang kalau kita lihat bertumbuh, mereka juga punya kontrak pemerintah yang kuat, ekspansi komersialnya juga makin diperhatikan dan positioning mereka di industri AI software itu cukup jelas. Jadi Palantir itu bukan cuma perusahaan yang numpang aja gitu ya narasi AI-nya, tapi mereka memang punya kontraknya gitu dan ada menambah pelanggan dan tentunya menghasilkan revenue.
Nah, berarti kalau dibilang cuma hype itu ya nggak fair lah ya. Iya, nggak fair dong. Tapi bisnis yang nyata bukan berarti sahamnya bebas resiko juga ya. Nah itu, kalau bisnisnya beneran tumbuh, kenapa resikonya tetap tinggi? Karena balik lagi harga sahamnya itu sudah membawa ekspektasi yang cukup besar. Investor bukan cuma membayar Palantir hari ini ya. Jadi investor itu membayar harapan atau ekspektasi bahwa Palantir itu bisa terus grow bertahun-tahun ke depannya. Dan kalau growth-nya melambat sedikit aja? Nah ini market bisa langsung kecewa ya. Karena semakin tinggi ekspektasi, semakin kecil juga nih ruang untuk melakukan kesalahan. Jadi ya Palantir ini punya fundamental juga ya, tapi harapannya juga besar banget gitu kan. Betul, dan itu bukan cuma terjadi di Palantir, Nvidia juga sebenarnya gitu ya tadi yang seperti udah kita bahas. Bedanya mungkin ya Nvidia punya profit machine yang sudah sangat besar, Palantir masih harus terus membuktikan bahwa growth software AI-nya ini bisa scale lebih jauh lagi. Kalau Palantir harus buktiin growth software AI-nya bisa scale, berarti yang dilihat tuh nggak cuman kontrak pemerintahnya doang. Betul, government contracts itu fondasinya aja ya, fondasi yang kuat. Tapi sekarang market itu juga menaruh harapan besar nih ke commercial growth-nya mereka. Jadi pertanyaannya apakah Palantir bisa menambah pelanggan komersialnya? Gitu. Apakah AI benar-benar bisa bikin produk mereka itu lebih banyak dipakai? Dan apakah growth itu cukup cepat untuk mengejar valuasinya sekarang yang udah cukup tinggi? Jadi kita nggak bisa bilang Nvidia ini aman karena fundamentalnya, terus Palantir ini bahaya karena cuman hype gitu. Iya, nggak bisa. Jadi dua-duanya itu punya fundamental, dua-duanya juga secara bersamaan punya ekspektasi yang tinggi. Cuma memang bentuk resikonya aja yang berbeda. Nah dari sini kelihatan ya kesalahan kebanyakan investor tuh bukan cuman salah memilih perusahaan gitu, tapi seringkali salah menilai ekspektasi atau malah berekspektasi terlalu tinggi. Ya betul, dan ini yang bikin sahamnya itu agak tricky ya kalau misalnya kita lihat. Jadi secara tema AI itu mungkin benar-benar besar, tapi bukan berarti semua saham AI itu otomatis jadi tempat investasi yang bagus di harga berapapun. Oke, ini bitter truth yang penting banget ya. Sama mungkin ini sih Jo, saham AI kan lagi rame-ramenya nih. Pasti banyak banget dong investor yang FOMO gitu. Nah menurut lu, kalimat apa yang paling bahaya nih dari investor waktu mereka lagi FOMO? Kalimat yang paling bahaya itu adalah gue beli karena pasti naik ya. Biasanya kalau seorang sudah yakin sebuah saham pasti naik, dia berhenti menganalisa. Dia mulai membela keyakinannya sendiri. Jadi semua kabar baik itu dianggap validasi, semua penurunan dianggap diskon, semua kritik dianggap nggak paham masa depan ya. Jadi ini sangat berbahaya dan perlu kita perhatikan. Nah itu tuh yang sering banget kejadian ya. Jadi investor ini nggak lagi cuman baca, misalnya nggak lagi baca data gitu, tapi malah mulai membela posisi gitu. Iya, dan itu berbahaya ya buat kita sebagai investor retail. Karena market itu nggak peduli kita yakin atau enggak. Market itu cuma peduli apakah realita bisa terus mengalahkan ekspektasi. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya nih. Kalau dua-duanya punya fundamental, dua-duanya juga punya hype, dan dua-duanya punya resiko dari ekspektasi, cara milihnya gimana nih antara Nvidia dan juga Palantir? Oke, untuk jawab ini gue nggak akan bilang dengan satu nama karena ini terlalu menyederhanakan ya. Dan gue akan balik lagi ke framework. Frameworknya tuh gimana tuh? Nah, jadi kalau lihat Nvidia, pertanyaannya adalah apakah investor nyaman membeli perusahaan yang bisnisnya sudah sangat besar, profitabilitasnya kuat, tapi ekspektasinya juga tinggi. Dan apakah investor percaya AI capex dari cloud provider, hyperscaler, dan data center itu masih bisa terus naik dalam beberapa tahun ke depan? Nah, kalau lihat Palantir, pertanyaannya adalah apakah investor nyaman dengan perusahaan yang ruang pertumbuhannya masih besar tapi valuasinya juga udah menuntut eksekusi yang hampir sempurna nih? Dan apakah investor percaya software AI mereka ini bisa terus scale ke lebih banyak pelanggan komersial dan government? Jadi dua-duanya bukan pilihan yang mudah. Betul ya, jadi Nvidia ini bisa dibilang lebih matang tapi benchmark ekspektasinya ini cukup berat. Kalau Palantir dia lebih punya ruang untuk bertumbuh, tapi lebih sensitif kalau market mulai meragukan growth story-nya. Berarti jawabannya balik lagi ke profil investor masing-masing lah ya istilahnya. Betul, balik lagi ke masing-masing kita ya, risk profile kita masing-masing dan tujuan keuangan kita juga. Dan investor juga harus tahu ya, dia itu lebih nyaman dengan resiko yang mana gitu. Karena resiko membeli perusahaan besar yang udah price untuk perfection atau resiko membeli perusahaan yang masih membuktikan diri di valuation tinggi itu berbeda. Ya, jadi bukan sekedar mana yang bagus, mana yang enggak.
Iya, pertanyaannya mana yang harganya masih masuk akal dibandingkan masa depan yang dijanjikan. Oke, jadi kalau kita kalau misalnya ditarik lagi nih ke closing, debat Nvidia versus Palantir ini sebenarnya bukan soal fundamental versus FOMO, nggak sesimpel itulah ya. Iya, intinya debat Nvidia versus Palantir itu nggak bisa cuma dilihat sebagai fundamental versus fear of missing out gitu ya. Nvidia itu punya fundamental yang kuat, tapi ekspektasi market ke saham ini juga udah sangat tinggi. Dan resikonya juga bukan soal chip ya, tadi udah kita bahas, tapi juga mengenai apakah AI capex dari cloud provider dan data center ini bisa terus sebesar itu. Dan untuk Palantir juga punya hype yang besar nih, tapi bukan berarti bisnisnya kosong. Mereka punya growth story juga ada yang nyata, mereka juga punya government contracts dan commercial expansion yang harus terus dibuktikan oleh Palantir. Oke, jadi sebagai investor kita bukan cuma menilai kualitas perusahaan nih aja. Betul, jadi kita tuh harus tanya harga hari ini tuh udah mencerminkan terlalu banyak ekspektasi atau belum. Karena perusahaan bagus tuh belum tentu jadi investasi bagus kalau kita belinya juga terlalu mahal. Oke, thank you so much Nijo. Nah, sekarang kita mau dengar pendapat kalian nih. Kalau harus milih, kalian lebih nyaman dengan Nvidia yang udah jadi raksasa AI infrastruktur atau Palantir nih yang masih punya ruang pertumbuhan lebih besar di AI software tapi ekspektasinya juga tinggi. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang tertarik mulai investasi saham global, saham seperti Nvidia dan Palantir tersedia di platform XTB. Untuk nasabah baru, ada juga promo spesial deposit yang bisa dicek lewat link di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kayak gini. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat dapat update analisa pasar dan info promo terbaru. Dan ingat ya, semua konten ini bersifat edukasi, bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Sampai ketemu di episode berikutnya, bye-bye!